kalau seorang tidak dibekali ilmu yang cukup, ini akan berbahaya terhadap orang itu untuk mengamati perkembangan keduanya. Sebab kadang-kadang kelihatannya sama antara Hizbullah dengan Hizbul Syaitan itu dalam satu masalah, sehingga terasa ini berarti perkara yang sama. Nah, padahal sesungguhnya di balik penampilan kesamaan itu ada perbedaan yang sangat jauh. Nah, ini namanya fitnah. Maka hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita melihat sungguhnya bagaimana Allah dan Rasulnya membimbing kita untuk berhati-hati di dalam menyikapi berbagai fitnah-fitnah yang terjadi di antara dua hizib ini tadi, yang tidak mungkin kita bisa menghindarinya. Kita mau bersikap abstain, kita mau bersikap non-blok, itu tidak bisa. Kita mau bersikap tawakuf, tidak mau ke sana, tidak mau ke sini, ini tidak bisa. Harus kita mempunyai sikap kepada salah satunya. Maka hadirin sekalian, di antara firman-firman Allah yang mengajarkan atau menerangkan kepada kita pertentangan dua hizib itu ialah surat Al-Imran ayat ke-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Kitab, yakni Al-Quran ini. Daripadanya ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas, gamblang, tegas. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang demikian ini, yang muhkamat ini, itu ummul kitab, mayoritas isi Al-Quran. Ya. Wa ukhra mutasyabihat. Sedangkan ayat-ayat yang lainnya ada yang mutasyabihat, yang tersamar-samar. Tersamar-samar karena tidak dimengerti makna bahasanya. Ini mutasyabihat. Yang kedua, tersamar-samar karena tidak dimengerti kaifiyahnya, bentuknya bagaimana. Nah, ini juga mutasyabihat. Contoh yang tidak dimengerti bahasanya, tersamar-samar karena tidak dimengerti bahasanya, yaitu potongan-potongan ayat yang di permulaan beberapa surat. Alif Lam Mim. Ini tidak dimengerti bahasa, secara bahasa. Ini termasuk mutasyabihat. La ya'lamuha illallah. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya, penafsirannya, kecuali Allah. Ini tidak dimengerti secara bahasa.
Apa pengertiannya? Orang Arab pun tidak mengerti. Ya. Dan dengan itu maka ayat ini ayat-ayat yang semacam ini termasuk mutasyabihat. Dan ini sedikit. Ya, sebagaimana diterangkan oleh Allah tadi bahwa yang muhkamat itu ummul kitab, mayoritas daripada Al-Qur'an. Ya. Sedangkan yang mutasyabihat sedikit. Model kedua mutasyabihat yaitu dimengerti bahasanya tetapi tidak dimengerti hakikatnya apa, kaifiahnya. Seperti ayat-ayat tentang asma' sifat, tentang sifat-sifat Allah. Ini dimengerti bahasanya, secara bahasa dimengerti. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang dirinya. Yauma yukshafu 'an saqin fayud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat nanti akan dibukalah betisnya Allah. Kemudian mereka diperintah untuk sujud. Tetapi orang-orang yang hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah itu tidak bisa sujud. Ini ayat secara bahasa sah, betisnya Allah itu ditahan, betis secara bahasa. Tetapi kaifiyahnya bagaimana betis Allah itu tidak diketahui. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengannya apapun. Dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maka ayat-ayat yang semacam ini itu adalah termasuk mutasyabihat di dalam perkara kaifiyahnya. Tetapi muhkamat di dalam perkara bahasanya, makna bahasanya. Ya? Dan demikian pula sifat-sifat Allah yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah mempunyai dua tangan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah menginfakkan apa yang dipunyainya kepada siapa yang dikehendakinya. Secara bahasa, kedua tangan itu bisa dipahami. Ya, Allah mempunyai dua tangan. Kita imani seperti itu. Tetapi dalam perkara kaifiyah, bagaimananya kedua tangan Allah kita tidak tahu. La ya'lamu ta'wilahu illallah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Nah, ini muhkamat di dalam perkara bahasa, tetapi mutasyabihat di dalam perkara kaifiyah. Jadi di dalam Al-Quran ada ayat yang mutasyabihat, walaupun mayoritasnya adalah ayat-ayat yang muhkamat. Kemudian fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Golongan pertama dalam menyikapi Al-Quran, turunnya Al-Quran, ialah golongan yang ada di dalam hatinya zayghun, penyimpangan. Ya, golongan yang di dalam hatinya ada penyimpangan, zayghun. Dikatakan fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Golongan ini selalu mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat.
Ini sikapnya golongan ini. Untuk apa? Ibtigha'ul fitnah, memang ingin fitnah golongan ini. Coba cari pasang ini. Memang ibtigha'ul fitnah, ingin fitnah. Ya, mereka ini mencari-cari ayat tersebut, mutasyabihat, ingin membuat fitnah di kalangan umat, mengacaukan pemahaman umat, mencari-cari ayat yang mutasyabihat. Ya, yaitu dengan apa? Waqtigha'a ta'wilih, dan ingin untuk mentakwilkannya, ingin untuk menyimpangkannya kepada pemahaman yang cocok dengan hawa nafsunya. Hadirin sekalian, ini sikap golongan yang sok tahu tentang ayat-ayat Allah. Padahal dikatakan oleh Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengerti tafsirnya kecuali Allah. Tidak ada yang mengerti tafsir ayat-ayat mutasyabihat tadi kecuali Allah. Tetapi golongan ini tadi memang sengaja untuk mencari tafsirannya, membuat penafsirannya sendiri. Ya, sok tahu, ya, padahal sesungguhnya tidak tahu. Padahal sesungguhnya tidak tahu. Nah, ini golongan pertama yang tampak atau menampakkan kepada kaum muslimin seolah-olah sebagai orang-orang yang muhtamin, orang-orang yang sungguh-sungguh perhatian terhadap Al-Quran, mempunyai mempunyai semangat untuk memahami Al-Quran, tetapi dengan cara menafsir-nafsirkannya dengan semau-mau hawa nafsunya. Berani golongan ini untuk membuat kesimpulan sendiri, tafsiran sendiri, sampai pada perkara mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat yang sesungguhnya tidak dimengerti tafsirannya kecuali hanya oleh Allah. Padahal ayat muhkamat mayoritas, tapi justru yang dicari yang mutasyabihat. Kemudian golongan kedua, dari mereka yang memahami atau menyikapi Al-Quran ini, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Golongan ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya. Mereka itu memproklamirkan dirinya amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman kepada Al-Quran. Kullun min 'indi rabbina. Semua ayat-ayatnya itu datang dari Tuhan kami. Yang muhkamat maupun mutasyabihat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak ada yang mendapatkan peringatan dengan Al-Quran ini kecuali ulul albab, kecuali orang-orang yang berakal. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, ar-rasikhuna fil ilm menyikapi Al-Quran dengan menyatakan iman kepadanya. yakni menyikapi Al-Quran dengan mengimani apa saja yang ada padanya, yang diberitakan padanya, baik itu dia pahami atau tidak dia pahami. Ayat-ayat yang mutasyabihat dia tidak pahami tapi tetap diimani bahwa itu adalah firman Allah. Dari sisi yang dia pahami, sisi bahasanya, dia imani seperti yang dipahami secara bahasa, seperti itu. Dan dia tidak merasa perlu untuk mencari-cari apa-apa yang tidak dijelaskan oleh Allah dari sisi kaifiyah, cara-caranya atau bentuknya.
yang tidak dijelaskan oleh Allah, dia tidak berusaha mengorek-ngoreknya. Karena kalau Allah tidak menjelaskan tentang sesuatu masalah, bukan berarti Allah lupa tentang masalah tersebut. Tetapi itu adalah sebagai rahmat Allah bagi hambanya. Ya. Nah, Allah Maha Rahman Rahim. Allah merahmati hambanya dengan tidak menjelaskan beberapa perkara bagi hambanya, karena yang demikian itu adalah perkara yang berat bagi hamba tersebut, sehingga tidak dijelaskan oleh Allah. Nah, diimani apa yang tidak dijelaskan tidak perlu dikorek-korek lagi. Itu ar-rasikhuna fil ilmi, atau yang digelari oleh Allah dengan ulul albab. Golongan kedua ini golongan yang dipuji oleh Allah, sehingga digelari oleh Allah dengan ulul albab. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Hadis riwayat Bukhari di dalam sahihnya dan juga Muslim di dalam sahihnya. Maka apabila kamu melihat orang yang mencari-cari ayat mutasyabihat dari ayat-ayat mutasyabihat daripada Al-Quran, maka mereka itulah, kata Nabi, yang Allah sebutkan tentang keadaan mereka itu di dalam firman-Nya tersebut di atas. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kalian dari mereka itu. Di sini Rasulullah SAW mentahdzir umat agar berhati-hati, mentahdzir umat dari orang yang disebut oleh Allah fi qulubihim zayghun, yang disebut oleh Allah bahwa di hati mereka itu ada zaygh, ada penyakit penyimpangan. Umat ditahdzir oleh Rasulullah SAW, diperingatkan oleh Rasulullah SAW dari orang yang demikian ini, penyakit ini, yaitu mereka disebutkan tadi apa? Mereka sok tahu tentang agama Allah dengan berbicara apa yang sesungguhnya tidak ada ilmu baginya dalam perkara tersebut. Tanda-tandanya demikian, tanda zahirnya. Sedangkan hatinya Allah saja yang tahu, ya. Dan Allah memberitahukan apa yang Allah tahu di hatinya, dan Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di hati dan apa yang zahir. Maka Allah memberitakan tanda-tandanya, yaitu mereka ini sok tahu di dalam perkara agama, berbicara tentang apa yang dia tidak tahu. Nah, ini adalah tanda zahir orang yang berpenyakit, penyakit zayghun, penyakit penyimpangan, ya. Dan mereka ini melakukan upaya yaitu berbicara tentang agama, apa yang sesungguhnya mereka tidak tahu. Diberitakan oleh Allah niat yang ada di hatinya, yaitu ibtighaal fitnah, ingin membuat fitnah di kalangan umat. Sudah. Jadi karena itu Rasulullah menuntunkan di sini kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau kamu melihat tanda-tanda zahir seperti ini,
Maka orang yang demikian inilah yang sesungguhnya yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya itu tadi. Ya. Nah, dan jangan husnudzon kepada orang yang seperti itu. Ya, sebab dia tidak mungkin berani berbicara tentang agama apa yang tidak dia ketahui, kecuali karena memang sebagai akibat daripada penyakit yang menimpa pada dirinya itu, pada hatinya, yaitu penyakit zaid, penyakit penyimpangan, ya, dan minyak yang jelek terhadap umat, yaitu ibtigha'al fitnah, menginginkan fitnah, disadari atau tidak, nyata ada orang yang demikian. Maka Nabi menyatakan di dalam sabdanya yang lainnya dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang disebutkan ini di dalam Muqaddimah Sahih Muslim oleh Imam Muslim dengan riwayat yang sahihah, bahwa Rasulullah SAW menyatakan, sayakunu fi akhir ummati nasun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Sungguh akan ada di akhir umatku ini, di masa akhir nanti, golongan orang yang suka membicarakan kepada kalian, berbicara kepada kalian apa-apa tentang agama ini yang sama sekali kalian tidak pernah mendengarnya, dan tidak pula bapak moyang kalian pernah mendengarnya, yakni pendahulu kalian. Perkara agama, tetapi hal ini tidak pernah didengar oleh kalian dari ulama, tidak pula pernah didengar oleh salafus saleh pendahulu kalian. Pendahulu kalian yang saleh, yakni para sahabat Nabi dan para tabi'in. Akan ada orang-orang yang berbicara kepada kalian tentang agama, apa-apa yang tidak pernah didengar oleh pendahulu kalian, oleh kalian, dan tidak pernah didengar oleh pendahulu kalian. Ya. Fa'iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah diri kalian kalau muncul orang-orang yang demikian ini. Wa iyyahum, dan waspadalah kalian terhadap mereka. Waspada terhadap diri kalian sendiri, kemudian waspadalah kalian terhadap mereka. Waspada terhadap diri kalian sendiri, jangan kalian merasa sok kuat. Oh, kalau saya cuma mengambil kebaikannya saja. Nah, ini husnudzon terhadap diri sendiri. Padahal pada diri kita ini ada segumpal daging atau segumpal darah yang namanya mudghah, yang namanya al-qalb, hati, yang lembut, gampang berubah-ubah, lembut, lembek, ya. Nah, orang yang tidak tahu diri merasa, oh kalau saya tidak akan terpengaruh. Nah, akhirnya tidak waspada terhadap dirinya sendiri. Kemudian tidak mengindahkan tahdzir, peringatan dari Rasulullah SAW ini. Kemudian merasa bebas bergaul dengan orang yang diberitakan suka berbicara agama, apa yang dia tidak tahu. Kemudian dikatakan oleh Nabi suka berbicara agama, apa yang tidak pernah dikenal oleh para salafus saleh. Ya, ini berbicara agama dengan pemahaman yang baru, pemahaman yang bid'ah. Nah, orang yang tidak waspada kepada dirinya, merasa husnudzon, baik sangka kepada dirinya,
maka dia merasa kuat, akhirnya dia merasa bebas bergaul dengan orang-orang yang ahli fitnah seperti itu, yang ittiba'al fitnah, yang menginginkan fitnah itu. Nah, yang di dalam hatinya ada zaihun, ada penyimpangan itu, akhirnya ketularan dengan tidak terasa, ketularan penyakitnya. Karena memang yang sakit itu yang menularkan penyakitnya, bukan yang sehat yang menularkan kesehatannya. Maka dia pun terbawa. Ini orang yang tidak waspada kepada dirinya sendiri, ya. Maka dituntunkan oleh Nabi untuk iyyakum wa iyyahum, waspadalah kalian terhadap diri kalian sendiri. Yakini bahwa kamu mungkin juga terseret kepada pemahaman yang sesat itu kalau tidak waspada, kalau tidak menjaga pergaulan yang baik. Dengan pergaulan kamu akan terbawa oleh fitnah itu, karena bergaulnya tidak milih-milih, bergaul dengan orang yang ittiba'al fitnah itu tadi, yang menginginkan fitnah itu tadi. Kemudian waspada kepada mereka, hati-hati kalian terhadap mereka. Jaga jarak, ya, jaga jarak dan jangan sembarangan. Nah, ini termasuk golongan orang yang kedua yang diperingatkan oleh Allah di firman-Nya tadi, yaitu orang-orang yang fi qulubihim zaihun, di dalam hatinya ada penyakit, yang mempunyai niat busuk, yaitu ittiba'al fitnah terhadap umat ini, menginginkan fitnah terhadap umat ini, yang kerjaannya mencari-cari ayat-ayat yang muhkam mutasyabihat, kemudian berbicara tentang ayat-ayat ini dengan tanpa ilmu, sok tahu, berbicara tentang agama dengan sok tahu. Nah, makanya ikhwani fiddin azzakumullah, dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, cirinya mereka itu yaitu berbicara tentang agama apa yang tidak pernah kalian dengar dari ulama. Kemudian apa? Berbicara tentang agama apa yang tidak pernah didengar oleh para salafus saleh dari Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengambil kesimpulan dari hadis ini, ya, dalam pernyataan beliau di kitab Syarh Sunnah, karya beliau menyatakan, "Fandur rahimakallah kulla man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala ta'jalna." Telitilah olehmu, semoga Allah merahmatimu, semua yang engkau dengar omongannya tentang agama ini dari orang-orang yang sezaman dengan kamu khususnya, jangan kamu kesusu, ya, jangan kamu kesusu tergesa-gesa untuk menerimanya. Teliti dulu. Bagaimana telitinya, cara menelitinya diterangkan, ya. Jadi fala ta'jalna, jangan kamu kesusu, wala tadkhulna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tadhurra. Dan jangan kamu masuk kepadanya, kepada pemahaman itu sedikit pun, dan jangan kamu masuk padanya sedikit pun sampai kamu bertanya dan meneliti. Ya, setiap ada orang berbicara tentang agama di masamu, itu kamu teliti dulu. Ya, penelitiannya bagaimana?
yaitu hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Cara penelitiannya pertama ialah apakah para sahabat Rasulullah SAW pernah berbicara tentang hal itu. Ini yang kamu teliti. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong tentang agama, teliti dulu apakah para sahabat Rasulullah memahami ayat ini dan hadis itu seperti itu. Nah. Yang kedua, au ahadun minal ulama, atau apakah ada seorang pun dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, apakah ada yang berbicara seperti itu?